Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ferdiansyah. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi mengenai authentication OSPF. Jadi OSPF sendiri ini memiliki fitur authentication ya, di mana ini digunakan supaya jika ada router OSPF lain yang terhubung dengan router Anda, maka router tersebut harus melakukan autentikasi pada OSPF supaya mendapatkan OSPF paket dan agar dia bisa saling terkoneksi. Nah, untuk konfigurasi di sini saya sudah buat topologi sederhana seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat terlebih dahulu nih OSPF ya. Di sini kita masuk ke router satu terlebih dahulu. Kita login dan berikan IP pada masing-masing interface-nya. Login, enter. Kita berikan IP address yaitu 10.1/30, dia interface-nya ether 1. Ini yang mengarah ke router 2. Kita berikan lagi IP address yang mengarah ke PC 1 yaitu 20.1/30, kemudian dia interface-nya ether 2. Enter. Nah, kemudian kita berikan IP di router 2. Kita login, kita enter, kita end, dan kita klik IP address 10.2/30, interface-nya enter 1. Ini yang mengarah ke router 1 ya, di sini enter 1. Kemudian enter, tambahkan lagi yang mengarah ke PC 2 yaitu 30.1/30, dia interface-nya ether 2. Enter. Nah, selanjutnya kita buat routing OSPF-nya nih. Di router 1 itu perintahnya routing OSPF network add network. Nah, network dari masing-masing interface router 1 ini kita masukkan ke area backbone. Yang mengarah interface yang mengarah ke router 2 ini, networknya kan 10.0. Nah, di sini kita masukkan nih /30, itu kita masukkan ke area backbone. Oke, selanjutnya kita juga tambahkan ya IP networknya yang mengarah ke PC 1 yaitu 20.0/30, itu juga kita masukkan ke area backbone. Kita klik enter. Di router 2 juga ya kita lakukan hal yang sama. OSPF network add network 10.0 tadi yang mengarah ke router 1 itu kita juga masukkan ke area backbone. Kemudian yang mengarah ke PC 2 yaitu 30.0, itu kita juga masukkan ke area backbone. Oke, enter. Nah, kita juga harus memberikan IP pada masing-masing PC-nya. Coba IP 20.2 ya, berarti nanti gateway-nya dia 20.1 tadi, IP-nya si router tadi. Dan kita tunggu, kemudian kita cek SH IP. Nah, di sini sudah ya. Selanjutnya di PC 2 kita juga lakukan hal yang sama, yaitu memberikan IP address yaitu 30.2/30, gateway-nya 30.1. Kita tunggu dan kemudian kita cek. Oke, kita coba tes nih dari PC 1, tes ping ke router 1. Nah, dia sudah saling terkoneksi ya. Di PC 2 kita tes ping ke router 2. Nah, dia juga sudah saling terkoneksi ya. Nah, kita kan tadi di router 1 dan router 2 kita sudah membuat routing OSPF. Coba kita cek nih IP route print. Nah, di sini ada yang namanya ADO ya, yaitu Active Dynamic OSPF. Jadi ketika kita dari PC 1 ping ke PC 2, nah, dia sudah bisa terkoneksi. Nah, Langkah selanjutnya untuk membuat authentication OSPF yaitu menambahkan autentikasi ketika kita ingin masuk ke
ke OSPF-nya agar mendapatkan paket OSPF. Nah, di router 2 ini kita masukkan perintah routing OSPF interface add interface ya. Kemudian interface-nya yaitu Ether 1 ya, Ether 1 yaitu yang keluar menuju network lain ya, Ether 1. Kemudian autentikasinya kita pilih MD5. Kemudian untuk autentikasi case-nya kita pilih kita ini sesuka hati ya, asalkan nanti untuk autentikasinya dia harus sama passwordnya. Di sini saya coba Kera Sakti dan kita klik enter. Nah, di sini kita sudah menambahkan autentikasi pada Ether 1. Nah, di sini interface ini maksudnya interface mana yang ingin kita berikan autentikasi. Kemudian untuk yang autentikasi MD5 ini sebenarnya ini tuh metode autentikasi. Jadi ada dua, ada yang MD5 dan juga ada yang simple. Nah, bedanya yang MD5 ini dia lebih aman karena passwordnya nanti dia akan di enkripsi. Nah, untuk authentication cache ini dia adalah password yang ingin kita gunakan. Nah, ketika kita cek yaitu untuk melihat apakah SPF-nya autentikasi itu sudah berhasil dibuat, kita bisa masuk ke router 2 ini, kemudian gunakan perintah routing OSPF interface print. Nah, di sini yang mengarah interface-nya enggak ada simbol D-nya ya, yaitu berarti yang berarti konfigurasi autentikasi yang tadi kita buat itu sudah berhasil. Nah, ketika kita coba ya tes lagi ping dari PC1 ke PC2, nah maka dia tidak bisa saling terkoneksi ya. Kita coba tes di router 1, kita coba routing table-nya. Nah, di sini ADO-nya yaitu Active Dynamic OSPF-nya dia hilang karena di router 2 ini tadi kita berikan enkripsi atau berikan autentikasi untuk Ether 1-nya. Nah, langkah untuk menambahkan autentikasi pada router 1 ini agar table routing yang OSPF-nya tadi ini dia kembali dan bisa saling ping lagi, itu perintahnya sama seperti tadi, yaitu routing OSPF interface add interface kemudian Ether 1 ya, kemudian autentikasinya MD5, kemudian authentication case-nya itu tadi Kera Sakti. Hurufnya itu harus sama, tidak ada yang boleh besar atau kekecilan, itu enggak boleh. Dan kita klik enter. Nah, ketika kita tes ping, coba apakah dia bisa? Bisa. Coba kita cek di routing table-nya. Nah, coba cek lagi terus ini. Nah, ini dia sudah kembali ya. ADO Active Dynamic OSPF. Jadi dia sudah masuk ke routing OSPF yang tadi dibuat. Ketika kita tes ping lagi nih dari PC1 ke PC2, maka dia sudah bisa terkoneksi kembali. Jadi tadi kita telah menambahkan autentikasi di router 2-nya ini. Kemudian kita masuk dari router 1 menggunakan passwordnya yang sama tadi. Nah, jadi dia bisa saling terkoneksi kembali menggunakan autentikasinya. Jadi autentikasi ini dia lebih aman saja. Oke, video yang bisa saya berikan kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.